Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Nah, inverse fungsi itu seperti apa? Jadi misalnya kita punya fungsi dengan nama f, kemudian dalam fungsi ini ada domain D dan range-nya R, ya. Kemudian untuk membuat fungsi ini menjadi inverse fungsi, itu biasanya itu dikasih f-1. Ini tandanya dia merupakan inverse fungsi, tapi dengan domain yang tetap sama, D dan R. Ya, jadi f-1x misalnya, Y misalnya, itu sama dengan x jika nilai fx itu sama dengan y. Ya, jadi dengan kata lain, fungsi f dan inverse-nya f-1 itu akan terjadi jika f-1 itu nilainya itu adalah fx, ya. Ini sama dengan x, di mana di dalam domain. Kemudian fungsi dari f-1y itu sama dengan y untuk range-nya y-nya di dalam range. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau menggambarkan seperti ini, ya. Jadi domainnya f ini x, ya. Range-nya f ini ada di y. Kan kemarin gini ya. Ini range. Ini domain. Ini range. Ya, jadi inverse fungsi daripada f di dalam domainnya x itu menghasilkan y. Sedangkan hasil y ini didapat daripada x. Jadi kebalikan yang selama ini kan kita cari jika fx itu adalah 2x tambah 1, kalau x-nya sama dengan 3, f3-nya berapa? Biasanya begitu ya. Nah, kalau ini dibalik. Kalau inverse fungsi, ini yang kita ketahui, y-nya diketahui, kita mencari nilai x-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya one-to-one fungsi. Nah, one-to-one fungsi ini terjadi jika fx1 itu tidak sama dengan fx2. Jadi kalau seperti ini kan berarti nilai x1 tidak sama dengan x2. Seperti itu. Nah, ini caranya bisa kita tes pakai horizontal line test. Seperti di gambar ini. Nah, di gambar ini, nah, kita ambil hanya satunya saja, satu titik. Ya, untuk mengetes horizontal line test itu cuma satu titik saja, sama seperti di video sebelumnya itu ada juga horizontal dan vertical line test, ya. Kalau lupa bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi yang bisa dites ini adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Jadi ini namanya one-to-one fungsi. Kemudian kalau ini kan ada dua di horizontal line ini ada dua titik di sini yang bisa diambil, maka ini tidak bisa dicari dengan one-to-one fungsi. Seperti itu. Kemudian, nah, seperti di ini, contohnya kita punya gambar ini, ya. Ini kalau kita mau mencari one-to-one fungsinya, kita tinggal melihat nilai. Di sini kan kita tahu nilai y itu sama dengan n, ya. Kemudian
nilai n itu besar daripada 0. Ya. Maka karena seperti ini kan ada 2 titik ya, di sini dan di sini, di sini dan di sini, di masing-masing grafiknya. Di sini kalau misalnya kita ambil di sini ada 2 titik. Kalau kita ambil di area sini juga ada 2 titik. Maka ini tidak bisa dicari dengan fungsi one to one seperti itu. Nah, contoh lain misalnya ini adalah fungsi fx sama dengan super x. Nah, kalau seperti ini fungsinya, ini bisa langsung dilihat ya, walaupun tidak kita tarik garis horizontal, ini sudah ketahuan kalau ini adalah fungsi one to one. Kalau kita tarik garis horizontal di sini kan cuma satu titik di sini yang terintersection. Di sini juga satu titik. Kalau di sini juga satu titik. Berarti ini adalah one to one fungsi. Kemudian nah, tugasnya ini fungsi one to one apa tidak? Ini grafik fungsi ini apakah one to one? Ya, ini tugasnya. Gampang kok ini. Nggak perlu mikir. Cuma membuktikan ini one to one atau tidak. Oke, sekarang kita mencoba mencari fungsi inverse. Misalnya finding inverse. Ya. Jadi cara mencari problem solving strategy-nya itu, yang pertama kali kita mesti menyelesaikan persamaan y dulu. Jadi kalau misalnya kita punya y, berarti kan y itu fx ya, untuk di semua x. Yang kedua, kita cari variabel interchange dari x dan y. Nah, kemudian kita tuliskan y itu sama dengan f-1x. Seperti ini. Contohnya, misalnya kita mau mencari fungsi inverse dari fx itu sama dengan 3x kurang 4. Ya, ini dicari fungsi inverse-nya, cari range-nya, cari domainnya, kemudian diverifikasi kalau nilai f-1 fx itu sama dengan x. Nah, ini kita bisa mencari persamaan ini soal yang ini misalnya mencari inverse fungsinya seperti apa. Nah, langkah pertama jika y itu sama dengan 3x kurang 4, maka ini kan 3x itu sama dengan y tambah 4 ya. Oke. Jadi nilai x itu adalah sepertiga y ditambah 4/3. Oke. Langkah kedua, kita tuliskan nilai y ini ya, nilai yang kita dapat ini dibalik lagi. Kalau kita balik, y itu adalah sepertiga x ditambah 4/3. Nah, kemudian ini kita anggap y itu sama dengan
f-1x. Seperti ini. Maka ini f-1x itu kan adalah nilai y ya. Berarti nilainya adalah 1/3 x ditambah 4/3. Ya. Karena ini adalah bilangan real, semuanya bilangan real, maka domainnya itu kan, kalau semua bilangan real kan domainnya dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Kemudian range-nya juga bisa dikatakan dari min tak hingga sampai tak hingga, karena ini bilangan real. Oke. Jadi ini bisa kita verifikasi kalau nilai f-1 itu fungsi inverse daripada fungsi fx itu adalah fungsi inverse dari 3x dikurang 4. Ini sama dengan 1/3 3x kurang 4 tambah 4/3 gitu. Jadi kan ini nilai tadi kan kita dapat nilai fx itu adalah ini ya. Ini nilai f-1x ya, 1/3 x tambah 4/3. Sekarang nilai x-nya itu adalah nilai ini kan dicari inverse dari fx. Nilai fx itu adalah 3x kurang 4 kan. Nah, makanya tadi kan dikatakan f-1 fx itu sama dengan f-1x. Ya, maka x di sini tuh diganti dengan nilai ini fx. Makanya setelah kita tahu persamaan f-1x itu adalah 1/3 x tambah 4/3, maka x-nya itu diganti dengan 3x dikurang 4. Maka dapat seperti ini. Sehingga nilainya ini adalah x dikurang 4/3 ditambah 4/3. Ini kan sama dengan x. Gitu. Jadi perlu dicatat bahwa nilai f inverse x itu ini merupakan inverse daripada fx. Mau dia f inverse daripada fx sama dengan x, atau f dari fungsi dari f inverse x sendiri itu juga sama dengan x, dengan domain x itu di luar fungsinya, di dalam fungsi. Seperti itu. Nah, gimana kalau kita menggambarkan inverse grafiknya? Sebenarnya grafik dari fungsi inverse itu adalah cermin dari sumbu yang pertama. Jadi kalau kita belajar AutoCAD itu kan ada mirror ya. Sama. Jadi di inverse ini di mirror dia. Jadi dari misalnya kita punya sumbu pertama ini adalah fx. Kita mau cari f-1-nya. min-1x. Ini di mirror. Jadi ditarik garis di tengah-tengahnya. Ini dari sumbu 0 tarik garis lurus secara horizontal, kemudian titik ini tuh di mirror ke sebelah sana. Sama seperti kita belajar AutoCAD itu ya, ada mirror. Itu kan ya ditarik dimasukkan aja fungsi mirror gitu kan. Terus nanti ditarik gambar yang mau di mirror. Sama, ini juga cara gampangnya untuk menggambar inverse fungsi itu seperti itu. Jadi titik yang ini kan titik aslinya, ini titik asli, kemudian ini adalah titik inverse-nya. Jadi tarik garis di tengah, kemudian dari titik sini itu digambar ulang tapi kebalikannya. Seperti itu untuk menggambarnya. Oke. Nah, contohnya misalnya kita punya gambar ini. Gambar ini, bagaimana cara menggambar inverse fungsinya? Sama. Jadi untuk menggambar ini kita
bisa pakai ini tadi garis simetri tadi. Kalau seperti ini kan kita cari garis simetrinya, berarti di titik sini juga sama. Titik sini juga yang kita ambil. Jadi titik dari sini tuh kita tarik garis lurus ya, secara simetri. Kemudian, nah ini kan di 2 ya, di min 2. Berarti kan di sini butuh di min 2 juga. Min 2. Nanti ini akan ke sana. Nanti dia bersinggung di titik sini. Begitu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ini. Nah, ini. Gini. Jadi yang dari titik sini dilihat. Sini itu adalah 2 ya. Berarti kalau ditarik garis simetri seperti ini kan berarti harus di bawahnya ya. Ini di bawahnya sini kan. Berarti di titiknya di sini berarti tambah sama di min 2 juga. Sini kan min 2. Nah, kemudian sisanya di sini dilihat. Di sini nilainya itu adalah misalnya 1,5. Maka di sini juga mesti 1,5. Berarti kan sisanya tinggal mengikuti saja bentuknya. Ini ngikutin ke sini, kemudian sisanya tarik garis lurus sampai tak hingga. Di sini sampai 2, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau domainnya itu di restrict itu terbatas. Nah, kalau domainnya terbatas seperti ini misalnya, sama saja ya, kita ambil garis simetri juga, cuma bedanya domainnya ini, domain yang di bawah ini dimulai dari titik 0. Tapi untuk menggambar inverse-nya sama, dia itu di mirror dulu, cari garis simetrinya, kemudian digambar mirrornya. Ini fungsi aslinya ini yang garis biru, fungsi inverse-nya ini yang garis oranye. Ini juga sama, fungsi aslinya garis biru, fungsi inverse-nya di garis oranye. Ini sama saja dengan membuat di simetri dulu, cari garis simetri, kemudian di mirror seperti itu. Cuma di sini kan dia di restrict dari 0 sampai tak hingga. Ini juga dari, kalau ini kan dari 0 sampai tak hingga. Kalau yang ini min tak hingga. Kalau ini dari 0 sampai tak hingga. Seperti itu. Nah, jadi misalnya kita punya fungsi ya. Fungsi fx itu adalah x tambah 1 dikuadratkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggambar grafik f-nya, misalnya kita mau tes pakai misalnya kita mau tes pakai one to one. Ini kita bisa buktikan ini bisa dipakai one to one atau tidak. Kemudian soal yang B misalnya domainnya itu di restrict dari min 1 sampai tak hingga. Kemudian kita mau mencari domain range-nya untuk f dan f min inverse min 1 itu apa domainnya. Nah, ini solusinya yang pertama ya, kita gambarkan dulu. Kita gambarkan ini fungsi ini. Nah, fungsinya kalau kita gambar itu akan seperti ini. Ya. Terus kita mau mengetes dia ini bisa di one to one atau tidak. Ternyata fungsinya tidak bisa karena biasanya fungsi kuadrat itu bentuknya parabola begini ya. Kalau parabola itu di titik manapun pasti selalu 2, bahkan di titik bawah sini pun 2 titik dia sebenarnya. Kemudian kalau kita mau mendetermine interval dari min 1 sampai tak hingga ya, berarti kita potong separuh dia.
fungsinya. Kalau ini kan fungsinya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Sekarang kita mau restrict dia, mau kita ambil hanya dari min 1 sampai tak hingga saja. Berarti kan ini kita ambil dari min 1 saja, min 1-nya di sini misalnya. Berarti kan yang sebelah sini kita potong, maka gambarnya itu akan jadi seperti ini. Nah ini domainnya dari min 1, kan ini dari min 1 ya, min 1 nih, min 1 sampai tak hingga nih, ke atas terus sampai tak hingga, begitu. Oke, sekarang kita masuk ke inverse trigonometry. Jadi inverse fungsi. Nah, inverse trigonometry fungsi ini banyak definisinya ya. Jadi atau rule yang bisa kita jadikan acuan ya. Jadi ada rule, misalnya inverse sin min 1 sin min 1 inverse ini kan bisa kita sebut arsin ya. Kemudian tan min 1 artan, kemudian cos min 1 cosec min 1 itu arcos secant ya, arcos cosecant. Nah, jadi fungsi sin min 1 atau asin ini, atau fungsi cos min 1 ini adalah akosnya ya. Kemudian domainnya itu adalah dari min 1 sampai 1. Maka nilai sin min 1 sama dengan y itu, ini akan bisa diselesaikan jika nilai sin y itu adalah x dan domainnya itu adalah di sini. Dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kan kita ingat lagi kalau untuk trigonometri itu dalam radian ya. Nah, dalam satu periode gelombang itu jumlahnya itu adalah 2pi. Kalau kita gambarkan gelombang seperti ini, nah satu periode dia gelombang full itu adalah 2pi. Atau kalau di dalam lingkaran dia itu awalnya 0, untuk mencapai satu lingkaran full itu adalah 2pi. Makanya di sini jadinya diubah ke dalam pi. Kemudian untuk inverse dari cos itu adalah dari 0 sampai pi. Kemudian tan inverse itu domainnya adalah dari min pi per 2 sampai sampai pi per 2. Ini sama domainnya dengan sin. Cuma bedanya tangen dan kotangen ini domainnya ini syaratnya sama dengan sin ya. Syaratnya kondisinya adalah dari min pi per 2 sampai pi per 2. Cuma domainnya yang berbeda. Kalau domainnya sin itu dari min 1 sampai 1, sementara domainnya cos dan kotangen dan tangen inverse itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk secant dan cosecant inverse itu domainnya besar daripada 1. Dimana untuk penyelesaiannya nilai x-nya itu mesti seperti ini. Nilai y-nya itu adalah ini range-nya. Gitu ya. Sehingga kalau digambar itu akan menjadi seperti ini. Fungsi inverse daripada trigonometri. Nih. Ini untuk sin min 1, karena tadi dibilang domainnya itu adalah dari min 1 sampai 1 ya. Berarti dari
min 1 dan antara sini sampai sini. Nih. Kemudian untuk range-nya itu adalah dari min 2 sampai min pi per 2 sampai pi per 2, maka gelombangnya akan jadi seperti ini untuk sin min 1. Cos min 1 juga, cos min 1 itu atau cos inverse itu adalah range-nya dari 0 sampai pi, kemudian nilai cos y itu adalah x. Jadi range-nya itu kan tetap sama ya, domainnya tetap sama dari min 1 sampai 1. Jadi dari min 1, di sini min 1, sini satunya. Ya, kemudian untuk range-nya itu kan dari 0 sampai pi, berarti dari 0 sampai pi begini. Kalau ini range-nya dari min pi per 2 sampai 2. Ya, begitulah cara membaca grafik ya. Nanti silakan ini dipahami dengan melihat definisi ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mengevaluasi dari inverse trigonometri misalnya. Jadi saya punya sin min 1 min akar 3 per 2. Ya, ini gimana cara mencarinya? Jadi untuk mencari ini, pertama kita cari angle-nya dulu. Kalau ini kan berarti angle-nya ini ya. Angle dari persamaan ini nih ya, berarti sin angle-nya itu adalah min 3 per 2. Ya, kemudian range-nya range-nya tadi yang kita tahu itu berarti range-nya adalah min pi per 2 ya, besar dari y tadi ya. Sekarang y-nya kita ganti theta, kecil dari pi per 2. Oke. Kemudian kalau kita lihat angle dari pi, angle dari min pi per 3, ini bisa kalau kita ambil nilai range-nya itu adalah min pi per 3 ya misalnya. Sementara kan range-nya ini adalah ini ya, range pi per 2, berarti kan kalau kita ambil pi per 3 itu kan masih masuk ke dalam range ini ya. Nah, kalau misalnya kita ambil nilai range pi per 3 itu bisa menyelesaikan persamaan ini, maka sin min 1 akar 3 per 2 itu adalah min pi per 3. Seperti itu. Kemudian kalau kita punya tangen, kemudian tan inverse dari min seper akar 3 ini berapa? Nah, ini bisa kita cari. Pertama kita menggunakan fakta bahwa tangen min 1 itu min 1 per akar 3 ini adalah min pi per 6 ya. Ini dilihat dari tabel sih. Maka tangen dari pi per 6 itu adalah min 1 akar 3 ya. Jadi persamaan ini itu hasilnya adalah min 1 per akar 3. Seperti itu ya. Ini juga sebenarnya ini bisa dilihat dari tabel ya. Tabel akar 3 per 2 itu berapa nilainya, kemudian dilihat hasil tabelnya itu masuk nggak ke range-nya. Kalau masuk ke range-nya berarti itu hasilnya. Oke. Untuk trigonometri inverse, fungsi inverse dan fungsi inverse trigonometri sampai di sini dulu.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.